Satu fakta yang menarik juga, tidak ada lagi perkataan Nusantara keluar daripada mulut Prabowo dalam tempoh 9 hari beliau menjadi presiden. Malah dalam keadaan melantik utusan-utusan khas presiden pun, ketua otoriter Ibu Kota Nusantara masih tidak dilantik lagi, walaupun tapi dalam keadaan sudah 10 hari beliau tidak bercakap apa-apa pasal Nusantara, ni pun menarik juga untuk kita baca sebenarnya. Itu pada kecemburuan negara-negara yang berada di arah sini apabila Jokowi mengasaskan sebuah bandar yang dinamakan Nusantara, iaitu sesuatu yang agak bertentangan dengan idea Nusantara yang ada dalam kepala orang seperti kita di Malaysia ini. Itulah pandangan orang Malaysia mengenai pemerintahan baru Indonesia dan keberlanjutan pembangunan ibu kota Nusantara. Selama ini kaum Melayu di negeri kasino memang agak cemburu karena Indonesia menggunakan kata Nusantara untuk nama ibu kota baru. Sebab kaum Melayu Malaysia pun merasa ikut memiliki Nusantara. Bahkan mereka sering menyebutnya sebagai Nusantara Melayu. Tujuannya tentu saja biar kaum Melayu di negeri kasino Malaysia terlihat besar dan hebat. Nah, dalam kaitannya dengan keberlanjutan pembangunan ibu kota Nusantara, hal itu sebenarnya telah ditegaskan oleh Prabowo berkali-kali. Dulu, dalam kampanye pemilihan presiden pun ia menegaskan akan melanjutkan IKN. Pemerintah telah pula mengalokasikan anggaran buat otorita IKN pada tahun 2025, yakni sebesar 15 triliun. Angka ini memang lebih kecil dibanding dengan anggaran tahun 2024. Tapi selama ini pun anggaran IKN bervariasi dari tahun ke tahun, bergantung pada perkembangan proyek dan kemampuan keuangan negara. Adapun Basuki Hadimulyono juga telah ditetapkan sebagai kepala otorita IKN oleh Presiden Prabowo. Ada alasan yang cukup masuk akal, kenapa anggaran proyek IKN tahun depan agak dikurangi. Bagaimanapun Prabowo mesti melaksanakan program lain yang ia janjikan dalam kampanye. Selain itu, Prabowo juga mengantisipasi kemungkinan adanya krisis pangan, seperti yang disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum berikut ini. Presiden Prabowo Subianto berkomitmen melanjutkan pembangunan ibu kota Nusantara. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengungkapkan kalau kemungkinan proyek pembangunan IKN prosesnya tidak akan dilakukan secepat sebelumnya. Dodi menyebutkan hal tersebut berdasarkan diskusi yang dilakukannya dengan Presiden Prabowo dalam beberapa kesempatan. Untuk IKN Pak, tetap akan kita teruskan untuk mungkin kecepatannya mungkin tidak seperti dulu karena yang dikhawatirkan bahwa presiden adalah apakah benar-benar terjadi secara masif, kemudian kemampuan kita untuk swasembada pangan belum terjadi dan kita masih diperlukan sana sini, itu dikhawatirkan akan menjadi masalah sosial yang akan lebih besar. Makanya ketahanan pangan menjadi fokus utama, Pak. Sebagai informasi, realisasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum untuk proyek IKN mulai 1 Januari 2024 hingga 25 Oktober 2024 sekitar 41,90 triliun. Angka tersebut setara dengan pelaksanaan paket fisik sebesar 57,8% dari alokasi untuk proyek IKN tahun 2024. Itulah alasan pemerintah, kenapa pembangunan proyek IKN tidak akan secepat sebelumnya. Selanjutnya marilah kita simak lagi pandangan orang Malaysia terhadap pemerintahan Prabowo dan IKN. Dan saya lihat Jokowi, Prabowo juga meneruskan kaedah yang sama, yang mungkin membimbangkan banyak pihak lain termasuk kawan dan lawan. Tapi saya rasa mungkin disebabkan oleh struktur politik negara tersebut. Tapi kalau nampaknya itulah yang menjadi kekuatan negara Indonesia boleh move on selepas pertarungan yang sangat tajam dalam pilihan raya lepas. Jadi apa pandangan Tadalis dalam hal ini? Mungkin pendek, seminit, 2 minit. Sebab ini saya rasa menjadi satu contoh macam mana negara-negara lain termasuk Malaysia boleh beradaptasi ataupun boleh menyesuai diri dengan hal itu.
Satu fakta yang menarik, Datuk Seri, ialah Prabowo satu-satunya presiden yang pernah disokong oleh semua parti politik besar dalam Indonesia. Pada tahun 2009, beliau bersama PDIP, Gerindra dan PDIP pada ketika itu. Besar. Pada tahun 2014, pada ketika itu Golkar bersama dengan beliau. Ya. PAN juga bersama dengan beliau. PKB tidak, tapi ada pada ni. Kemudiannya pada tahun 2019 pun ada Gerindra, ada PKS, PAN juga bersama dengan beliau pada ketika itu. Walaupun PAN ni dia memang akhir-akhir dia akan keluar lah. Dan masa tu Amin masa tu Amin Rais masih bersama dengan beliau, bersama dalam semua rapat-rapat umum yang ada beliau. Jadi bukan satu perkara yang mustahil politik ataupun konsolidasi politik yang sedang dilakukan oleh Prabowo ini bukan satu bentuk kita panggil sebagai optik kosong. Ya, sebab itu PKS boleh bersama. Tadi kita sebut suatu Jeddah tadi, kita sebut bagaimana Muhaimin Iskandar paling awal U-turn. Nasdem pun begitu, walaupun tidak mendapat jatah menteri di dalam kabinet Prabowo pada ketika ini. Jadi cuma menarik tadi Tan Sri, bila Tan Sri sebut pasal IKN tadi. Satu fakta yang menarik juga, tidak ada lagi perkataan Nusantara keluar daripada mulut Prabowo dalam tempoh 9 hari beliau menjadi presiden. Malah dalam keadaan melantik utusan-utusan khas presiden pun, ketua otoriter Ibu Kota Nusantara masih tidak dilantik lagi, walaupun Pak Hadi Mulyono, Pak Hadi Mulyono itu disebut-sebut. Baru ni pun ada kenyataan dikeluarkan bahawa Prabowo tetap meneruskan, tetapi tidak keluar daripada mulut beliau. Keluar daripada siapa? Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Sekjen PSI, Parti Solidaritas Indonesia. Jadi kita yakin bahawa mungkin daripada segi satu perkara dia akan teruskan, tetapi dalam keadaan sudah 10 hari beliau tidak bercakap apa-apa pasal Nusantara ni pun menarik juga untuk kita baca sebenarnya. Itu pada pandangan peribadi saya. Ini tidak berarti bahawa Jokowi telah mengasaskan suatu gerakan untuk kembali kepada kerajaan Majapahit kembali atau Sriwijaya. Kecemburuan negara-negara yang berada di arah sini, bahawa idea untuk kembali kepada Empire Majapahit itu sudah dilahirkan apabila Jokowi mengasaskan sebuah bandar yang dinamakan Nusantara, iaitu sesuatu yang agak bertentangan dengan idea Nusantara yang ada dalam kepala orang seperti kita di Malaysia ini. Maksudnya dalam politik ini, siapa yang cepat, siapa yang kreatif, siapa yang berani, dia akan menguasai. Jadi kalau kita hanya persoalan tentang Nusantara itu satu nostalgia sejarah. Ya. Sejarah. Kita tidak ada keberanian untuk bangun. Ya. Tapi oleh kerana Indonesia dengan jumlah rakyat 270 juta, ya, dengan kekuatan ekonomi, dengan tenaga buruh, dengan kehebatan sistem pendidikan dia, intelektual dia dan sebagainya, maka dia boleh menggambaling kekuatan itu. Ya, kalau walaupun terdiri daripada ribuan pulau-pulau, etnik, bangsa, agama dan sebagainya, tapi kalau dia dapat menjadikan bangsa Indonesia itu sampai satu bangsa yang hebat, ya, membangun dengan satu bahasa, dengan sebabnya bagaimana kita tengok orang Indonesia ni dia boleh faham satu bahasa, ya, bahasa standard Indonesia itu, walaupun itu orang Madura, ya, orang di Betawi dan sebagainya, Jawa, tetapi kekuatan dia ada di situ. Jadi kalau kecerdikan ada pada pemimpin dia untuk nak menggambelingkan potensi yang ada di situ, satu kelebihan kepada bangsa Indonesia. Begitulah pandangan orang Malaysia mengenai pemerintahan Prabowo dan IKN. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi.